Perkenalkan, nama saya Rahmat Muhammad dengan NIM 220241116 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi 6, yaitu single simple smoothing. Single simple smoothing atau yang lebih dikenal dengan istilah single exponential smoothing adalah salah satu metode dalam peramalan forecasting yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis yang tersedia. Metode ini termasuk dalam kategori metode peramalan darat waktu atau time series forecasting yang merupakan teknik yang cukup sederhana serta sering digunakan untuk data yang memiliki pola relatif stabil tanpa tren atau musiman yang kuat. Di sini kita masuk ke slide yang selanjutnya. Di sini terdapat gambar dengan rumus dan komponen dari simple single smoothing. Untuk penjelasan dari rumus ini, nilai smoothing pada periode ke T sama dengan nilai alfa dikali dengan nilai aktual pada periode ke T dan ditambah dengan 1 dan dikurangi nilai alfa lalu dikalikan dengan nilai smoothing pada periode sebelumnya. Untuk penjelasan komponennya, XT merupakan data aktual atau nilai asli dari periode ke T, sedangkan ST merupakan hasil dari proses smoothing yang dilakukan untuk periode ke T. Dan alfa atau nilai konstanta dari smoothing dan yang menentukan seberapa besar pengaruh data terbaru terhadap peramalan. Nilai A atau alfa berkisaran antara 0 hingga 1. Jika A alfa mendekati 1, maka data aktual terbaru akan lebih berpengaruh, dan jika nilai A alfa mendekati 0, maka data historis akan lebih berpengaruh. Cara kerja single simple smoothing ini adalah dengan bekerja dengan menggabungkan data aktual terbaru dengan data peramalan sebelumnya. Proses ini akan terus dilakukan untuk setiap periode sehingga menghasilkan nilai peramalan yang lebih halus dan lebih stabil. Kita masuk ke slide yang selanjutnya. Di sini terdapat tabel permintaan barang. Pada kolom pertama terdapat tabel untuk periode dari 1 sampai 5 dan kolom kedua untuk jumlah permintaan barang. Pada periode pertama, yaitu jumlah permintaan barangnya adalah 120, untuk periode kedua 125, periode ketiga 129, 124, dan periode kelima 130. Untuk makna dari tabel ini, untuk periode itu adalah waktu pengukuran permintaan, dan untuk permintaan barang adalah jumlah barang yang diminta dalam setiap periode. Interpretasinya, permintaan akan meningkat dari 120 dari periode pertama ke 129 untuk periode ketiga, dan akan menurun ke 124 untuk periode keempat, dan naik lagi kembali menjadi 130 untuk periode kelima. Analisisnya, data dapat digunakan untuk menghitung rata-rata permintaan untuk melakukan peramalan atau menganalisis fluktuasi permintaan untuk membantu dalam strategi bisnis. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah proses penghitungan untuk mencari data minggu ke-6 dengan menggunakan alfa 0,2. Di sini terdapat S1 atau smoothing pertama, hasilnya 120, dan smoothing kedua 121. Dan di bawahnya terdapat gambar dengan rumus dan semua hasil dari smoothing 1 sampai 5 atau periode 1 sampai 5. Untuk rumusnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nilai smoothing pada periode ke T sama dengan nilai alfa dikali dengan nilai aktual pada periode ke T dan ditambah dengan 1 dan dikurangi lagi dengan alfa dan dikalikan lagi dengan nilai smoothing pada periode sebelumnya. Untuk smoothing pertama hasilnya 120, yang kedua 121, ketiga 122,60, keempat 122,88, dan kelima 124,30. Dan untuk mencari ramalan data minggu ke-6, untuk data ramalan minggu ke-6 hasilnya adalah 124,30. Kita masuk ke slide yang selanjutnya. Pada slide ini adalah tabel untuk membandingkan data aktual dengan nilai ramalan untuk 5 periode waktu.
Pada tabel kolom pertama terdapat data aktual dengan nilai 120, 125, 129, 124, dan 130. Dan untuk nilai ramalan kedua 120, 121, 122,6, 122,8, 122,88, 124,3. Jadi observasinya nilai awal ramalan sama dengan nilai data aktual 120 dan ramalan cenderung lebih stabil dan sedikit lebih rendah dari data aktual kecuali di periode pertama. Ramalan menggunakan angka desimal sedangkan data aktual berupa bilangan bulat. Dan kita masuk ke slide yang terakhir. Di sini terdapat tabel single exponential smoothing atau SES dengan data aktual dan nilai ramalan ramalan per minggu. Pada tabel kolom pertama terdapat minggu dengan nilai 1 sampai 6 dan kolom kedua terdapat data aktual dengan nilai 120, 125, 129, 124, dan 130. Untuk kolom yang ketiga atau nilai ramalan terdapat 120, 121, 122, 122,6, 122,88, 124,3. Dan untuk minggu ke-6 data aktualnya tidak ada. Dan untuk nilai ramalan dari minggu ke-6 sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Hasilnya akan seperti minggu kelima, yaitu 124,30. Sekian penjelasan dari saya untuk materi kali ini, dan kita akan masuk ke latihan soal berikut ini. Baiklah, di sini kita akan masuk ke soal latihan. Pada soal latihan kali ini kita akan mencari nilai ramalan minggu ke-6 dengan menggunakan alfa 0,3 dan menggunakan simple smoothing. Hasil yang saya dapatkan dari nilai ramalan untuk minggu ke-6 adalah 21,66. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal latihan ini menggunakan metode simple exponential smoothing atau SES dan bagaimana cara menemukan nilai ramalan minggu ke-6. Mari kita mulai dengan perhitungan step by step. Untuk rumusnya, simple smoothing awal sama dengan nilai alfa dikali data aktual dan ditambah 1 dikurang nilai alfa dan dikali lagi dengan nilai smooth pada periode sebelumnya. Di sini terdapat nilai alfa 0,3 yang kita akan gunakan. Pada minggu pertama di sini hasilnya tetap akan sama seperti data aktual, yaitu 13. Untuk minggu kedua hasilnya akan 16,3 dan minggu ketiga hasilnya akan 21,31, minggu keempat 21,3, minggu kelima 21,51. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan hasil dari minggu ke-2, 3, 4, dan 5. Di sini kita menggunakan kalkulator. Di sini saya menggunakan kalkulator saintifik, tapi bisa juga menggunakan kalkulator standar. Jadi untuk mencari nilai 16,3 ini atau nilai ramalannya, kita bisa melakukan seperti ini. 0,3 dikalikan dengan data aktual dari minggu kedua, yaitu 24, dan kita akan mendapatkan hasil 72. Selanjutnya kita akan menghitung 1 dikurang nilai alfa dan kita akan mendapatkan hasil 0,7. 0,7 ini kita akan kalikan dengan 13 dan kita akan mendapatkan hasil 9,1. Pada hasil ini kita akan menggabungkan 9,1 ini dengan menambahkan 7,2 sebelumnya dan kita akan mendapatkan hasil 16,3. Metodenya sama seperti untuk minggu ke-3, 4, 5, metodenya akan sama seperti minggu kedua, tapi minggu ke-6 akan berbeda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai ramalan dari minggu ke-6 untuk minggu ke-6. Di
Di sini nilai alfanya 0,3 dan nilai data aktualnya akan diambil dari minggu kelima. Lalu kita tambahkan 0,7 dan di sini data smoothing sebelum pada periode sebelumnya, yaitu 21,51 dan kita akan mendapatkan hasil 21,66. Ini kita akan membuktikan 0,3 kali nilai data aktual dari minggu kelima, yaitu 22, 66, 0,7 dikali 21,51 sama dengan 15. Lalu kita tambahkan dengan yang sebelumnya 6,6 dan hasilnya akan mendapat 21,657. Tapi di sini saya bulatkan menjadi 21,66. Sekian penjelasan dari soal latihan ini. Terima kasih.